Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kang Eme di channel Beginilah Caranya. Tentu saja pada kesempatan ini kembali kita akan membicarakan materi logika. Seperti saya janjikan pada video yang lalu, kita sekarang akan membicarakan khusus bentuk-bentuk silogisme kategorik. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jadi kita sekarang akan membahas bentuk-bentuk silogisme kategoris. Ingat, pada video yang lalu kita sudah membahas unsur-unsur silogisme kategoris, kemudian juga hukum-hukum yang berlaku pada silogisme kategoris. Untuk itu, jangan lupa dan itu menjadi bekal untuk memahami bentuk-bentuk silogisme kategoris. Oke, kita mulai saja. Bentuk-bentuk silogisme kategorik. Bentuk ke-1 itu adalah bentuknya premis mayor berbentuk MP. Ingat, M itu adalah term penengah. Ini adalah predikat. Jadi tentu saja M-nya sebagai subjek pada premis mayor. Sedangkan premis minornya berbentuk term subjek, term predikatnya berfungsi sebagai term menengah. Kesimpulannya tentu saja bentuknya SP, ya, subjek predikat. Sekali lagi, bentuk 1 ya, MP, bentuk 1 MP pada premis mayor, SM pada premis minor. Kita ingat pada video yang lalu ya, M ini harus memiliki arti yang konsisten. M di sini harus sama baik termnya maupun maknanya. Oke. Di sini ada syarat. Bentuk 1 bisa berlaku apabila premis mayornya bersifat universal dan premis minornya harus afirmatif. Jadi nggak boleh di sini partikuler dan di sini bentuknya negatif, atau ini universal ini negatif, nggak boleh ya. Jadi bentuk 1 ini syaratnya premis mayor bersifat universal dan premis minornya bentuk afirmatif, tidak boleh bentuk negatif, ini tidak boleh partikular. Apakah premis mayornya boleh negatif? Premis mayor boleh positif, boleh negatif, boleh afirmatif, boleh negatif, asal universal. Premis minornya harus bentuk afirmatif, boleh universal, boleh partikular. Oke. Nah, bentuk yang kedua, bentuknya adalah pada premis mayor, bentuknya predikat term menengah. Pada minor, subjek term menengah. Nah, jadi perhatikan di sini, predikatnya, kemudian term menengahnya. Sedangkan simpulannya tetap, kalau yang nama simpulan itu semuanya juga bentuknya SP, subjek itu adalah predikat. Ini predikat adalah term penghubung, subjek adalah term penghubung. Nah, bentuk ini apa syaratnya? Nah, premis mayor bersifat universal, salah satu premisnya harus negatif. Jadi premis mayor mutlak universal, boleh universal afirmatif, boleh universal negatif. Nah, premis minor juga boleh universal afirmatif, boleh universal negatif, boleh partikular. Tapi di antara premis mayor atau premis minor, salah satunya harus ada yang berbentuk negatif. Oke, dapat dipahami. Ya, sekali lagi. Bentuk 2. Ya. Bentuk 2 ini adalah PMSM
simpulannya SP. Syaratnya antara di sini boleh negatif, boleh positif, boleh unipersal, boleh A, E, I, O, di sini boleh. Di sini juga boleh A, E, I, O, ya. Nah, maaf, di premis mayor boleh A atau E. Sedangkan di sini boleh A, E, I, O. Tetapi salah satunya harus negatif. Bisa di minor. Jadi kalau ini adalah A, ya, maka ini mungkin E, mungkin O. Kalau ini adalah E, maka ini mungkin adalah I atau A. Itu bentuk kedua. Sedangkan bentuk ketiga, term penghubung predikat, term penghubung subjek. Kesimpulannya ya subjek predikat. Sekali lagi, coba perhatikan perbedaan antara bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Bentuk 3 syaratnya premis minor harus bersifat afirmatif. Premis minor di sini tidak boleh negatif. Harus bersifat afirmatif. Boleh afirmatif universal atau afirmatif partikuler. Simpulan harus partikuler. Simpulan harus partikuler. Jadi yang ini tidak ada syarat, apapun boleh, tetapi di sini harus afirmatif. Nah, di sini pada simpulannya harus partikuler. Itulah bentuk-bentuk silogisme. Ya, mari kita lihat kembali. Nah, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Perhatikan benar. Walaupun dalam pemikiran-pemikiran yang lebih banyak dan umum dipakai adalah yang ini. Tetapi sekali-kali ada pemikiran-pemikiran yang terpaksa atau yang memang hanya mungkin dalam bentuk 2 atau bentuk 3. Baik, mari kita lihat bentuk 1. Bentuk 1, sekali lagi. MP, SM, simpulannya SP dengan syarat premis mayor harus universal, premis minor harus bentuk afirmatif. Nah, maka alternatif yang mungkin adalah berarti premis mayor universal. Artinya yang mungkin adalah A dan E. Premis minornya harus afirmatif. Berarti A dan I. Jadi kemungkinannya hanya demikian. Maka kemungkinan AAA, ya, A artinya universal afirmatif, ya, universal afirmatif, sebab premis minor harus afirmatif. Maka simpulannya pun universal afirmatif. Sedangkan bentuk yang kedua, universal afirmatif, simpulannya apa? Partikular afirmatif. Tapi ini tidak lazim dipakai, tidak lazim, ya, karena akan menimbulkan salah pengertian. Kemungkinan ketiga bentuk ini adalah A, I, I. Perhatikan di sini premis mayor universal, premis minor bentuknya afirmatif, boleh universal. Ini sudah universal, yang ini adalah partikuler. Maka simpulannya partikuler. Kenapa tidak ada A, I, A? Oh, dalam hukum tidak boleh apabila salah satunya partikuler, maka simpulan itu hanya partikuler. Untuk yang kemungkinan premis mayor berbentuk E, maka bisa E, AE, bisa E, AO, bisa E, I, O. Tetapi E, AO ini tidak lazim. Maka yang lazim 4 bentuk dari bentuk 1 ini sebagai pengembangan dari bentuk 1 ini dalam kaitannya dengan penggunaan proposisi kategorik di premis mayor dan di premis minor itu adalah AAA, AII, EAE, EIO. Maksudnya begini, kalau masih bingung.
Maksudnya mayor, premis mayornya universal afirmatif, premis minornya universal afirmatif, simpulannya pun universal afirmatif. Nah, mungkin yang kedua, premis mayornya universal afirmatif, premis minornya partikular afirmatif, dan simpulannya partikular afirmatif. Ini universal negasi, minornya universal afirmasi, dan simpulannya universal negasi. Sedangkan yang ini premis mayornya universal negasi, premis minornya partikular afirmatif, simpulannya kenapa nggak boleh kah I nggak bisa. Kenapa? Ingat kembali hukum-hukum silogisme kategoris bahwa bila salah satunya negatif maka simpulannya harus negatif. Baiklah, mari kita lihat contoh. Saya akan memberikan contoh untuk bentuk 1. Pertama, premis mayornya mengatakan semua manusia dapat terjangkit COVID-19. Minornya, semua bangsa Indonesia adalah manusia. Maka simpulannya, bangsa Indonesia dapat terjangkit COVID-19. Perhatikan di sini. Ini adalah A. Ingat, sekali lagi. Ini A. Tadi kan, ini harus diingat ini. Ya. A. Bentuk 1, contohnya, semua manusia dapat terjangkit COVID-19. Semua bangsa Indonesia adalah manusia. Jadi, bangsa Indonesia dapat terjangkit COVID-19. Ini bentuknya, mayornya A, minornya A, simpulannya pun A. Baik, yang kedua, semua manusia dapat terjangkit COVID-19. Ini A. Ya, jadi mayornya bentuk A, minornya Anda adalah manusia, bentuk I, ya, partikel. Anda adalah manusia. Maka simpulannya apa? I. Anda dapat terjangkit COVID-19. Yang ketiga, manusia itu bukan monyet. Lah, ya iyalah, masa manusia itu monyet? Bentuk apa coba? Nah, manusia itu bukan monyet, bentuk apa? Betul sekali. Anda paham betul ya bahwa itu adalah ya. Bentuknya Premis mayornya premis minornya bangsa Indonesia itu manusia. Juga ya. Maka kesimpulannya ingat, kesimpulannya kalau boleh apa? Nah, bangsa Indonesia itu adalah bukan monyet. Lagi. Jadi di sini Baik. Yang keempat, warga negara Indonesia bukan pendendam. Warga negara Indonesia bukan pendendam. Ini adalah Sebagian warga Jakarta adalah WNI. Ini adalah I. Maksud saya bentuk I. Coba, simpulannya bentuk apa? Nah, warga negara Indonesia bukan pendendam. Sebagian warga Jakarta adalah warga negara Indonesia. Ini bentuk ini bentuk I. Simpulannya bentuk apa? Oke, benar, bentuk O. Sebagian warga Jakarta bukan pendendam. Baiklah, itulah barangkali bentuk-bentuk silogisme kategoris ya. Untuk bentuk yang kedua tadi sudah dijelaskan. Bentuk yang kedua itu adalah PMSM-SP. Syaratnya premis mayor bersifat universal, salah satu premisnya harus negatif. Maka kemungkinannya EAE, EAO, AEE, AEO, AOO, EIO. Tapi untuk EAO dan AEO ini tidak lazim. Oke,
Saya kira Anda sudah bisa memahami ya dengan contoh yang gamblang tadi pada bentuk 1. Untuk bentuk 2 Anda bisa mengikutinya. Bentuk 3, mari kita lihat MP, MS, syaratnya premis minor bersifat afirmatif, sedangkan simpulan harus partikuler. Nah, di sini ada bentuk 6 kemungkinan. Nah, lihat. Premis mayor bisa A, bisa I, bisa E, bisa O. Kenapa? Sebab premis mayor tidak bersyarat. Yang bersyarat adalah premis minor dan simpulan. Maka premis minornya harus bersifat afirmatif. Jadi hanya mungkin A dan I. Sedangkan simpulannya harus partikuler. Tapi boleh afirmatif, boleh negatif. Jadi antara I dan O. Nah, kombinasi itu terjadilah menjadi 6. Mungkin AAI, mungkin AII, mungkin IAI, mungkin EAO, mungkin EIO, dan mungkin pula OAO. Ada 6. Baiklah, para sahabat sekalian, untuk contoh-contohnya, baik bentuk 2, bentuk 3, silahkan Anda buat sendiri. Saya yakin Anda bisa. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.